uji F-nya signifikan, maka modelnya ini udah sesuai, udah cocok. Nah, itu langkah pertama yang bisa diterima untuk analisis selanjutnya. Kalau tidak signifikan, maka tidak boleh. Ini model ini barang mengalami kesalahan. Itu hampir umumnya penelitian baik skripsi, tesis, disertasi, kalau tidak terjadi UJF-nya signifikan, maka gagal penelitian. Itu penting ya, karena kita sudah mendesain model ini, merancang model ini. Ini harus signifikan UJF-nya. Ya, maka kalau signifikan berarti model ini sesuai antara teori dengan empiris. Empiris itu kenyataan ya. Data-data ini suatu kenyataan, fenomena. Nah, kemudian ini kita lihat apakah probabilitas uji F ini ya, signifikan ini 0,0062 itu signifikan tidak. Nah, kita lihat ini pola tabelnya, uji signifikan, uji SIG ya. Nah, namanya SIG. Nah, ya, uji SIG. Nah, uji SIG ya. Nah, lihat ini, probabilitasnya ini kalau 0,00-nya 3, titik ini angka sembarang ya, mau 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Asal 3 nolnya di belakang koma itu sudah sangat signifikan ya, 3. Berarti menunjukkan tingkat kepercayaan 99%. Nah, tadi standarnya kan 95% ya. Waktu kita ambil analisis ini ya, regresi muncul 95%. Confidence level ini standar. Umumnya standar itu ada di tengah. 95%. Kalau enggak alfanya 0,05. Oke ya. Nah, ini signifikan pada tingkat kepercayaan 99% atau taraf nyata 0,01. Tandanya 3 bintang. Ini signifikan yang sangat tinggi. Kemudian 0,00 ya, double 0 digit setelah koma desimalnya. Itu hanya 95%. Tingkat kepercayaannya. Taraf nyatanya 0,05 bintang 2. Ini standar ya. Nah, kemudian inilah tingkat signifikan yang paling rendah. Ya, 0, hanya 1 nolnya di belakang. Dan ada titik-titik ya. Nah, titik itu 90% ya. Tingkat kepercayaannya untuk taraf nyata ini ya. Nah, ini pemahaman umum untuk kita menggunakan probabilitas uji F maupun T ya, ini. Yang ini berlaku untuk probabilitas uji F ya dengan probabilitas uji T. Uji ini T statistik atau T hitung, uji T. Ya, ini JF. Ini hasil hitung uji F atau disebut F hitung ya, atau F statistik ya, ini. Secara klasik literatur yang ada yang lalu-lalu sering membandingkan uji ini dengan F hitung ini dengan F tabel ya. Itu kita harus lihat tabel report. Sekarang alat analisis pada umumnya sudah memunculkan ini, baik Excel, SPSS, Fuse dan seterusnya ya. Kita ini ngambil dari mana kita taunya ini? Lihat ini mode persamaannya. Nah, ini 1 kurang 001. Ini 1 menunjukkan dalam persen ini kan menunjukkan 100% ya. Kalau dipersenkan ini 100% ya. Memahami dulu ini. Jangan sampai kita tidak paham bagaimana itu memahami tentang signifikan ya. Ya. Ini ya, ini rumus ya. Ini 1 menunjukkan 100% ya. Dikurangi 0,001. Nah, ini 0,01 merupakan taraf nyata. Ya, artinya bahwa begini. 1% itu menunjukkan probabilitas
kemungkinan 100% jadi. Ya, tapi itu kan idealnya, tapi dalam kenyataan dari empirisnya tidak pernah terjadi 100%. Ya, jadi taraf nyatanya sebagai tingkat probabilitas yang paling rendah, ini merupakan probabilitas error ya, error. Kalau errornya semakin kecil probabilitasnya, berarti estimasinya kuat untuk bisa diterima, ya, karena errornya rendah. Nah, kalau errornya tinggi, nah, itu tidak bagus. Namanya error juga salah. Kalau errornya tinggi, kesalahannya tinggi, ya banyak dosanya, banyak salah-salahnya, nah, banyak tidak benar, ya itu tidak dikehendaki. Sehingga diupayakan ini sangat rendah, yaitu 0,0000 sampai nolnya lebih banyak lagi ini biasa, ya. Nah, itu ini menunjukkan kesalahan. Jadi tidak mungkin satu itu kesalahannya atau 100% salahnya, ya. Nah, ini adalah menunjukkan sisa dari sebuah kepercayaan. Ya, ini sebuah taraf nyata kesalahan, ya, jadi lawannya, ya. Oke. Nah, jadi kalau tidak dipersenkan ini, ya, maka muncul 0,99, ya, muncul 0,99. 1 kurang 0,01 sama dengan 0,99. Kalau dipersenkan menjadi 99%. Ini tingkat kepercayaannya. Inilah tingkat kesalahan, ya, tingkat taraf nyata 0,1. Nah, itu. Begini juga, ya. Ini, ya, sama. Ya, tadi ini 0,01, ini 0,05, 0,01 sama dengan 10%, ya. Ini sama 10%, ini sama dengan 5%, ini sama dengan 1%, ya. Artinya tingkat nyata kesalahan, ya, probabilitas. Nah, itu. Jadi kalau probabilitasnya menghasilkan ini, maka yang banyak nolnya berarti itu merupakan uji yang signifikan. Nah, berarti bahwa ya melangkah berikutnya bahwa cara mengetahui hasil uji statistik yang signifikan, nah, itu di mana ini merupakan uji model. Uji F itu uji model. Berarti uji F-nya signifikan, berarti modelnya itu goodness of fit, ya, dalam buku ekonometrika, atau sesuai, ya, sudah sesuai itu model. Artinya model yang kita rancang dalam model regresi itu udah cocok dengan teori dan empiris, ya. Itu saja. Nah, setelah ini kita lihat ini R-square. R-square ini merupakan merupakan koefisien determinan, ya. Berarti kalau ini adalah 90%, ya. 90%, ya. 90%. Nah, sisanya 90% itu berapa dari ini, toh? 90%, ya. Ya, sisanya dari 100%, ya. Sisanya dari 100%. Ini satu itu 100%, ya. Nah, berarti ini, ya. Ini adalah nilai R-square atau nilai koefisien determinan sebesar 0,8 atau 98,72%. Sisanya dari 100% itu 1. Jadi setelah ini signifikan, maka ini, ya, kita tandai kuning, ya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua. Lihat nilai R-square-nya, menunjukkan koefisien determinan, ya. Sebesar ini kalau dipersenkan 98%, sisanya 1,28%. Nah, ini penjelasannya bahwa variasi, ya, ini
98% ya, 98% ini variasi variabel produksi kedelai yang ditawarkan ini, variasinya ini hanya dapat dijelaskan 98% dari ya variabel X-nya, variabel harga harga benih, harga urea, harga jagung, luas panen dan curah hujan ya secara bersama-sama. Jadi artinya bahwa variasi variabel-variabel X ini ya 6 variabel ini dapat menjelaskan variabel Q ya sebesar 98% ya. Kemudian sisanya dari 100% itu 1,2 dijelaskan oleh variabel di luar model ya, variabel di luar model. Karena jelas ada beberapa variabel itu yang mempengaruhi produksi yang ditawarkan ya di luar model itu hanya sebesar 1,28% ya. Artinya ini di luar variabel yang di luar variabel model ya. Ini yang di variabel model yang sanggup dijelaskan ya secara simultan. Nah, setelah itu kita lihat lagi UJT-nya dengan melihat nilai probabilitas ya, P itu probabilitas, value nilai probabilitas. Nah, ini intercept-nya ya. Nah, ini bagus sekali karena kalau intercept-nya biasanya signifikan ini ya. Lihat yang ada koma nolnya ya, koma nolnya itu sudah signifikan itu ya, signifikan. Nah, tapi ini untuk intercept ya. Intercept itu menunjukkan nilai awal dari produksi ini kedelai yang ditawarkan tanpa pengaruh variabel dalam model ya. Nah, ini artinya signifikan, ini bagus, ini signifikan. Kemudian ini juga signifikan 0,0 ya. Nah, nggak usah lihat angkanya, ini pasti 0,0 ya. Ini kan sini signifikan di tingkat kepercayaan 90% ini. Ya. Jangan dilihat anunya 0, ininya karena kalau ada angka setelah 0 itu dimungkinkan dia nanti ya akan membulat ya, membulat. Jadi cukup di sini ya. Nah, ini dikuningkan lagi ya, dikuningkan. Ini signifikan. Ini ada 2 yang 0,0 signifikan ya. Yang 0,0 itu signifikan dah, signifikan. Nah, ini signifikannya bintang berapa nih? 2. Berarti bintang 2 ya. Nah, ini ya, bintang 2. Nah, ini bintang 1. Ini bintang 1. Bintang 1. Nah, kan pada ini ya, tingkat kepercayaan 90% atau ini ya. Nah, itu. Kalau 2 nolnya sini, ya ini baru naik 95% ya. Ini kan bahaya kalau koma ini pasti tidak signifikan ya. Lalu kemudian variabel yang signifikan ini ya, variabel X adalah harga urea ya dengan luas panen dan curah hujan ya. Dan ini ya koefisiennya mana ini harga urea ya, harga urea. Nah, ini koefisiennya harga urea. Ini koefisiennya harga urea. Ya. Nah, ini koefisiennya. Berarti tandanya negatif. Ini tandanya positif ya. Ini tandanya negatif. Jadi